Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, harinya Tuhan. Kita bersyukur atas berkat yang senantiasa dilimpahkan Tuhan kepada kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, demikianlah juga hendaknya kau perbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu,
apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini sangat jelas, terang benderang. Pesan yang disampaikan Yesus kepada kita para muridnya jelas, lugas, dan tegas. Kasihilah musuhmu, mohonlah berkat untuk orang yang membenci kamu, berdoalah untuk orang-orang yang mencaci maki kamu. Sabda kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci dan menganiaya kamu. Dalam Injil hari ini diulangi sampai 2 kali pada bagian awal dan pada bagian akhir. Kita diajak untuk menghayati jati diri kita sebagai murid-murid Kristus yang ditandai oleh kasih. Menjadi aneh dan pertanyaan kita sebetulnya, kalau mengaku menjadi murid Kristus, tapi dengan mudah ikut-ikutan. Jangankan ikut-ikutan, apalagi dengan sadar membenci orang lain, yang bahkan ketika kita tidak tahu persis apa duduk persoalannya dan bagaimana persis peristiwanya, tapi kita ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan mengkritik, ikut-ikutan menghakimi, ikut-ikutan menghukum. Itu bertentangan dengan Injil pada hari ini. Apakah itu berarti bahwa kita lalu tidak boleh bersikap kritis? Kritik yang membangun tentu boleh. Tetapi ketika kita ikut-ikutan sekadar berteriak mencaci maki orang lain yang kita sendiri tidak tahu persis duduk perkaranya, persis itu bertentangan dengan Injil pada hari ini. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita, yang mencaci maki kita, kita dipanggil untuk mengasihi, untuk memohonkan berkat, untuk berdoa bagi mereka. Apalagi pada yang kita tidak tahu persis duduk perkaranya, lalu kita ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan mencaci maki, ikut-ikutan
membuli, ikut-ikutan menghakimi, ikut-ikutan menghukum dalam tanda kutip pribadi-pribadi tertentu. Bahkan pribadi-pribadi tertentu yang secara objektif oleh sebagian besar warga masyarakat misalnya masih diterima, diakui kebaikan-kebaikannya, perjuangannya untuk menyejahterakan siapapun, lalu tiba-tiba kita ikut membuli, ikut mencaci maki, ikut membenci, sama sekali tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Saya tidak perlu menyebut nama atau oknum ad hominem, tapi suasana sosial politik kita kerap kali dengan mudah membuli, mencaci maki, menghakimi, menghukum pribadi-pribadi tertentu yang kita tidak tahu persis tentang yang bersangkutan, tapi kita ikut-ikutan menghakimi, ikut-ikutan mencaci maki, ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan menghina, mengejek, dan merendahkan yang bersangkutan. Persis disinilah kita dipanggil untuk menjadi cahaya di dalam kegelapan, yaitu cahaya yang menebarkan kasih, bahkan kasih kepada musuh, kepada orang yang mencaci maki dan membenci kita. Persis itulah nilai plus kita sebagai murid-murid Kristus. Tidak ikut-ikutan bersuara buruk terhadap orang lain. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, mohon maaf, kadang-kadang kalau saya memperhatikan sekawanan anjing, itu lucu juga. Satu anjing menggonggong, lalu yang lain ikut menggonggong, tidak tahu apa yang digonggong. Pokoknya ikut saja. Sebagai manusia yang mempunyai akal budi, yang mempunyai hati nurani, apalagi sebagai murid-murid Kristus yang dianugerahi iman, harapan, dan kasih, yang sudah diampuni dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, kita juga dipanggil lebih lagi untuk menjadi tanda kasih di dalam kehidupan kita bersama. Tidak mudah, tetapi inilah tantangan nyata kita sebagai murid-murid Kristus yang harus berhati bersih, bernurani jernih, berjiwa bening, dalam budi yang hening, mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai kita salah menilai orang lain, salah mengambil keputusan, dan pada akhirnya menjadi penyesalan. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, kalau kita mendasarkan diri pada pengalaman Saul dan Daud, Saul tentu saja jelas-jelas salah di hadapan Daud. Tapi Daud ketika punya kesempatan untuk menghabisi Saul, Daud tidak melakukannya. Daud sadar Raja Saul sejahat-jahatnya dia orang yang diurapi Tuhan, maka Daud tetap menghargai, bahkan melindunginya. Inilah sikap iman yang sejati. Sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk mencontoh pengalaman Daud terhadap Saul. Dari Mazmur tanggapan yang tadi kita pergunakan sebagai doa kita, kita bersyukur Allah itu pengasih dan penyayang yang bahkan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ketika Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita dan mengampuni kita, masihkah kita berani menghakimi orang lain, menilai buruk orang lain, menurut cara pandang dan pikiran kita, atau ikut arus sebagian orang tertentu yang dalam situasi negatif menilai orang-orang tertentu? Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk memiliki kasih,
kita dipanggil untuk memiliki pengampunan, kita dipanggil untuk memiliki kemurahan hati kepada sesama kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani menjadi orang yang berbeda menghadapi setiap situasi buruk apapun, karena mengandalkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat umat manusia. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.